Warta Musik Indonesia. Ya, saya kira Naif itu kan memperkenalkan kembali apa yang menjadi formula lagu Indonesia pada umumnya di tahun 60-70-an ya. Sama seperti judul lagu ini, Naif selama 2 dekade terakhir menjadi rumah yang yahut bagi penikmat karya mereka. Kau tahu sukamu, suka kita bersama, dukamu, dukaku. Tidak bisa dipungkiri, lagu mereka hadir seperti soundtrack banyak orang dalam masing-masing kehidupan. Musiknya itu kan simplicity, karena simplicity-nya Naif itu seperti juga apa yang terjadi di tahun 60-70-an, karena memang keterbatasan equipment, keterbatasan teknologi saat itu ya. Piranti rekamnya ya hanya seperti itu, alat musiknya juga hanya seperti itu yang ada ya, sound-soundnya hanya seperti itu. Nah, itu yang direpetisi sebenarnya oleh Naif, diambil vibe-nya untuk kemudian dimainkan di hari ini gitu. Dan berhasil, saya kira seperti itu. Jadi sederhana itu bukan karena memang mau sederhana pada masa tahun itu, karena memang itu maksimalnya seperti itu. Karya lagu mereka menggambarkan bagaimana kisah manis, pertengkaran hingga saling sindir menjadi artefak karya lagu yang terus diingat. Namun kebersamaan di rumah yang yahut terusik oleh kabar bubarnya band. Padahal band ini termasuk band yang mampu mempertahankan formasi cukup lama. Sejak didirikan tahun 1995, Naif baru 1 kali berubah formasi, yaitu dengan keluarnya keyboardis mereka, Chandra, pada tahun 2003. Ya sebenarnya sempat yang era pandemi sebelum September itu sempat ada obrolan lewat online doang. Cuma kan gue paling gak suka gitu lewat Zoom atau apa, yang mana nggak ada bonding kita ngobrol langsung. Ya ada itu sempat, tapi ya akhirnya Emil untuk memutuskan lebih dulu keluar gitu. Ya kalau gue pribadi, gue ingat gue pernah meeting sama anak-anak di rumah Emil tuh sebelum pandemi. Kalau gue pribadi gitu, gue sempat mengutarakan gitu kalau salah satu yang mati gitu, atau nggak bisa lagi, udah selesai gitu, nggak perlu dilanjutin gitu. Gue ngomong gitu waktu itu. Misalnya siapa, gue duluan atau siapalah, Naif masih aktif gitu, salah satu personil mati atau berhalangan atau emang nggak bisa menjalankan, gue bilang udah selesai, gue bilang nggak perlu dilanjutin lagi. Gue pernah punya wacana kayak gitu sampai meeting di rumah Emil, gue ingat tahun 2019 kalau nggak salah, tahun 2020 lupa gue, sebelum pandemi lah gitu. Nah kalau yang kondisi sekarang pun kayak gini ya sebenarnya ya lebih baik gitu. Apa maumu selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudku, bukan maksudmu untuk selalu meributkan hal yang itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini hidup bagaikan 26 tahun bermusik bersama, dan mungkin jika dihitung usia pertemanan mereka akan jauh lebih lama lagi. Mungkin jauh melampaui usia para pendengarnya, yang kemudian mendadak retro di usianya yang besar pada era milenium baru, kata Manunggal Kawardaya. Ya itu yang membuat publik sebenarnya bertanya-tanya ya, karena informasi, mungkin salah satu informasi paling awal adalah
interview Sindu terhadap Emil ya. Di situ dikatakan kalau penangkapan saya mungkin entah berkesamaan atau tidak dengan publik, bahwa ada kejenuhan lah ya. Kejenuhan bahwa selama 25 tahun mungkin sudah tidak ada poin lagi untuk bertahan. Oktober Secara karya juga tahun tidak dibutuhkan 2020. lagi misalnya begitu. Sebelumnya sempat gue bilang gitu kan udah 25 tahun kita ini aja, kita announce lah gitu, kita udahan, kita cukup 25 tahun untuk kita. Niat mereka yang awalnya ngumpul dan nginep untuk menyelesaikan tugas kuliah biasanya berujung menjadi menyanyi-menyanyi sambil kegitaran. Dari sinilah awal mula band Naif, kata Pepeng dalam obrolan dengan warta musik. Pada saat berikutnya keisengan mereka ternyata berkembang dengan seringnya mereka menyewa studio latihan band dan menyanyikan lagu-lagu karya mereka sebagai sisipan. Di saat inilah formasi mengalami pergantian. Hanya 3 orang saja yang dari awal bertahan, yaitu Jarwo, David, dan Pepeng. Hingga suatu saat, Chandra datang mengisi kekosongan disusul oleh Emil. Kalau saya sih, saya masih ingat sahabat saya Wendy Putranto di dalam Twitternya menanggapi ini lebih close ya ke suatu kehilangan besar. Saya berusaha tidak berpikir lain dari Wendy, bahwa kalaupun benar ya, saya beranjak dari pikiran saya bermula dari Emil yang mengatakan kalau misalnya itu karena kejenuhan mereka, karena mereka tidak mau, jadi kalau setidaknya seperti Emil tidak mau misalnya mengulang-ulang, katakanlah dengan kata lain menjadi tukang belaka gitu ya, itu terus tanpa, artinya udah bukan seni lagi buat dia, ya nggak masalah, itu malah contoh baik menurut saya. Kasihku jauh sekali, bilang mana gapai hati. Kayak seleksi alam kali ya, ya ketemu bikin tugas, nginep ya udah sama. Akhirnya ya sekarang yang Naif itu ada Chandra, dulu kebentuk lah Naif sampai sekarang dari pertemanan kampus. Ada satu lagu pertama sebelum recording tuh, satu lagu yang diciptain gue sama Jarwo kalau nggak salah, atau ada Pepeng ya. Pokoknya lagu itu tuh ya, waktu bikinnya sih langsung jadi aja gitu liriknya. Sampai sekarang juga begitu aja gitu, nggak ada perubahan. Wah, kalau kenangan memori gitu ya banyak sekali. Ya gimana kagak banyak, itu mah dari ABG kita bareng sampai tua sekarang, sampai umur gue sampai mau 45 dari gue. Lagu itu lagu pertama tercipta di Naif. Saya nyanyi, kalau nggak salah Pepeng gitar, Jarwo main drum, tapi gedog-gedokin ini doang nih. Jadi gue nyanyi, Pepeng main gitar, Jarwo cuma main drum, gedog-gedokin. Dengan posisi David Gitu pada doang, vokal, Jarwo pada gitar, Chandra pada keyboard, Emil pada bass, dan Pepeng pada drum, Naif mulai aktif mengisi acara-acara kampus IKJ. Lagu-lagu ciptaan sendiri lainnya pun menyusul, seperti Benci Libur, Piknik 72, dan lainnya. Sedangkan nama Naif didapat dari seorang teman yang bernama Dodot, yang menilai lagu-lagu mereka terdengar begitu sederhana, namun tetap berisi dan terdengar harmonis. Selain itu, kata Naif pun mudah diingat. Tahun 96, Naif mendapat kabar dari Irwan Ahmed, seorang teman desainer grafis, bahwa sebuah perusahaan rekaman berlabel Bulletin Records berencana akan merilis sebuah album kompilasi. Karena tertarik akan proyek tersebut, maka Naif menawarkan demo kaset yang telah mereka buat sebelumnya kepada perusahaan rekaman tersebut. Tanpa diduga, ternyata sang produser tidak memasukkan Naif dalam proyek kompilasi, tapi justru berniat membuatkan album rekaman sendiri untuk Naif. Naif akhirnya masuk studio rekaman dan berhasil menelurkan debut album Naif dengan Mobil Balap sebagai tembang jagoannya. Ku
akan berubah seiring waktu. Oh sabarlah sayang. Tapi kalau ada faktor lain kita ya mungkin bisa menyayangkan gitu. Karena apa? Ada juga banyak band juga yang lain ya. Kalau kita melihat kayak Kus Plus aja itu dia super produktif juga ya. Rentang karirnya lebih lama, jumlah albumnya lebih banyak gitu ya, dan bisa menghibur gitu loh. Di tingkat dunia juga banyak kan, kayak Iron Maiden, band-band yang lain ya. Itu bisa bertahan lama tapi juga produktif dalam berkarya gitu, sekaligus juga menghiburnya juga tidak kenal lelah juga gitu. Nah, sebenarnya kemarin gue nunggu dan berharap, ayo pandemi udah mulai santai nih, kita juga kan udah tahu prokes, prosedur kesehatan yang baik. Kalau mau bertemu gimana, ayo dong kita ngumpul berempat, bilangin ke gue dong, kalian jangan ngobrol-ngobrol aja bertiga. Gue nggak tahu ya ngobrolnya, kayaknya sih di online ya, tapi gue tahu pasti mereka ngobrol bertiga apa ada gue. Jadi ya gue sih berharap mungkin ada kesempatan, mungkin dekat ini, mungkin kapan, nggak tahu, untuk kita duduk berempat untuk bisa membincangkan urusan ini. Kalau emang ada masalah tolong dikasih tahu, kali aja kita dapat punya otak yang lebih kuat daripada sendiri. Selama lebih dari 2 dekade bermusik, grup band Naif telah merilis 7 buah album studio, 1 album live, dan 1 buah album untuk anak-anak. Buat kawan-kawan semuanya atau penikmat ataupun yang mengapresiasi karya Naif, terima kasih. Naifnya udah nggak ada, tapi karyanya itu masih ada loh, kalian masih bisa dengerin loh sebenarnya. Dengan kalian mendengarkan karya kami, kalian ingat kami, itu bikin kita hidup, ada dalam hatimu. That's it. I love you. Ku ingin tahu, kau harus mau. Ku ingin kau begitu, agar kau tahu, jadilah engkau milikku selalu utuh. Tanpa tersentuh, cuma aku. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, sehidup semati, jadilah engkau milikku selalu utuh. Tanpa tersentuh. Karena Naif itu kan sebenarnya udah milik publik, bukan perorangan personil ini nih. Jadi kalau ada apa-apa sama Naif ya tolong publiknya dikasih tahu. Enaknya sih kita duduk dulu berempat, ngobrol, ada apa nih, ada solusi nggak? Pasti ada solusi lah, cuma tinggal duduk berempatnya ini kapan ya? Saya Budi Priantoro, sampai jumpa. Ya tunggu aja. Ini Naif bubar apa enggak nih? Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, sehidup semati. Warta Musik Indonesia.